Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal perawatan. Apa benar sih servis berkala itu bisa membuat motor lebih bebas masalah ya? Karena kok kesannya kalau perawatan itu hebat, dijamin motor itu awet gitu ya. Padahal ya sebenarnya semuanya bermula dari skill atau kemampuan kita sebagai pemilik motor. Dan banyak hal yang membuat penulis gak setuju. Ini sumbernya sih karena penulis nonton videonya Kobayogas Learn to Vlog, Kobayogas and Channel Learn to Vlog. Video soal dyno NMAX di Alfa Jaya Motor. Ada segmen yang menyebutkan bahwa sebelumnya di Alfa Jaya Motor itu sudah dilakukan uji dyno NMAX yang sering dipinjam-pinjamkan ke media. Jadi motor NMAX New yang dipinjamkan ke media untuk review, untuk macam-macam. Nah, dari hasil dyno tersebut kelihatan dynonya kacau gitu loh ya. Kemarin itu Nugi, afiliasinya atau asistennya TMC Block tuh datang ya, ngetes all new NMAX punyanya Yim, punya Yamaha. Cuman kayaknya itu motor udah hasil gengbeng banyak orang dan kayaknya nggak sempat diservis dulu gitu. Jadi begitu pindah tangan langsung pindah tangan, jadi nggak sempat diservis atau gimana. Ini ada, bisa dibilang ada keluhan dari Mas Imam. Ternyata hasil dynonya kacau gitu. Nih bisa kelihatan ya. Ripple di ripple banget si CVT-nya gitu di akhir gitu ya, di ujung gitu. Ripple. Torsinya juga tuh ripple semua. Dan ini sama Mas Imam, kata Mas Imam yang mulus itu cuman sampai kecepatan 70 km per jam. Tuh, di sini mulus 70. Nah, udah mulai keriting nih. Angkanya udah lain-lain semua. Oh, udah beda-beda. Ya, 8,5 dyno torque-nya 9,6. Jadi nggak 17 kali running ini Mas ya. Nah, tuh. 17 kali running itu masih belum dapat yang konsistennya cuma sampai ujung sini doang. Belakang itu ada cuma tes sampai 90 speednya. Nah, speednya akhirnya segini. Kemarin ada sih yang speed 100. Nah, ini kecepatannya. Ya kan? Nah, lihat loh. Nah, ini kurvanya loh. Dia kurva bisa bareng tuh. Cuma sampai di speed 60. Nah, ini masih bener nih CVT-nya. Udah sampai sini ya begitu. Powernya nggak konsisten. Jadi di atas RPM tertentu hasilnya berantakan. Oke, tapi ada beberapa fakta menyebutkan dan kesimpulan yang menurut penulis nggak cocok ya. Yang bro Kobayogasnya ini ngomong bahwa hasil buruk tersebut menunjukkan bahwa penting motor itu dilakukan perawatan rutin. Nah, ini adalah salah satu contoh perawatan motor itu penting. Jadi dari hasil dana juga udah bisa kelihatan bahwa ada yang salah dengan motor lo gitu. Terutama nih kita bicara Matic ya, bicara skutik. Ada yang salah dengan CVT di sini. Jadi either rollernya udah nggak bulat banget lah, atau si kanvasnya itu udah makin habis lah, udah nggak nempel segala macam. Tapi intinya ya hasil dynonya ini membuktikan seperti ini gitu loh. Kayaknya yang ngetes tuh pada gila-gilaan kayak. Jadi pindah tangan nggak diservis dulu, pindah tangan langsung pakai gitu. Jadi begini hasilnya. Ini jadi intinya
sebagus apapun motor lo, kalau lu nggak servis dan penanganannya itu kasar dan lain sebagainya, ya sebenarnya kasar boleh asal setelah itu diservis rutin. Kalau kasar tapi nggak diservis ya begini, nggak dirawat ya, misalnya begitu. Jadi dia Broco Biogas ini menganggap bahwa hal itu terjadi karena motor tidak dirawat. Kesannya kayak bener gitu, tapi sebenarnya enggak, salah. Tapi terus kita ke fakta selanjutnya, karena ya ini yang bikin kesimpulannya Broco Biogas salah. Apa itu? Motornya itu baru 3000 km. Nanti kita akan lihat. Ini total 1000, tadi ntar dilihat deh. Kalau nggak salah 1100 atau 1200 dari oh, ini udah 3000. 3000 tapi 3000 km. 3000 km sudah amburadul CVT-nya. Jadi CVT seperti itu katanya sumbernya dari dyno yang amburadul itu sumbernya dari CVT. Ada dugaan roller, ada dugaan kampasnya. Nah, yang jelas disebut sama Broco Biogas itu karena motornya kurang dirawat. Motor 3000 kurang dirawat. Nah, ini menurut penulis salah ya, salah. Soalnya jadwal servisnya resminya NMAX itu, NMAX ini ya, mungkin yang new juga sama. Harusnya kan pertama itu 1000, kedua 4000, berikutnya 8000. Yang pertama 800, kedua 4000, ketiga 8000, berikutnya 12000. Nah, dari jadwal schedule ini, apa ada bagian nyentuh CVT? Enggak, sama sekali enggak. Penulis servis pertama enggak disentuh sama sekali bagian CVT-nya. Penulis servis kedua juga enggak disentuh sama sekali bagian CVT-nya. Jelas enggak disentuh sama sekali, wis. Sama sekali enggak disentuh. Jadi ya salah lah kalau disebut itu itu gara-gara kurang dirawat. Mau dirawat gimana? Wong servis resminya aja nggak menyebutkan itu. Kalau nggak disebutkan itu ya percuma masih diserviskan sering-sering, karena ya nggak akan diganti nggak bagian itu, nggak nyentuh sama sekali bagian CVT. Itu sudah realita. Ya jadi pertanyaan juga, bagian mana sih yang sebenarnya rusak karena pemakaian seperti itu? Karena mau kayak gimana sih pemakaiannya bisa sampai hancur gitu? Kan paling cuma digaspol, dibuat tarik-tarikan gitu dok. Lah, yang namanya user harian kan juga gitu, dibuat tarik-tarikan gitu ya, dibuat kasar-kasaran. Anehnya itu terjadinya di RPM tinggi ya, kecepatan 70. Ada kemungkinan karena koplingnya selip ya. Kalau gitu selip, kopling selip gitu biasanya karena ya dipakai di medan terjal, dipakai di tanjak-tanjakan kayak gitu. Tapi itu nggak ada hubungannya dengan perawatan. Karena di perawatan resmi itu nggak ada CVT itu. 8.000 pun nggak ada CVT. CVT baru muncul berapa? 12.000.
Jadi ngomong kurang perawatan, ya enggak juga, wong karena umurnya aja loh masih 3.000 kilometer. Itu semua sangat-sangat bergantung pada pengetahuan dari pemiliknya. Dan negosiasi, karena sering-sering ya dari pihak bengkelnya itu males kalau ada klaim wah ini gitu. Jadi sering diomongi, oh itu normal mas, kayak gitu tuh ya, semua motor seluruh dunia ya kayak gitu. Menjengkelkan lah ya. Wah macet. Ya aduh macet. Ya yang jelas kayak gitu itu nggak bisa dari perawatan. Nah, bisa jadi itu juga apa ya, memang mungkin cara makainya membuat kampasnya itu sangat tersiksa gitu ya, sering berhenti tanjakan gaspol weng gitu ya, sehingga selip mangkokannya jadi panas, berubah bentuk, digaspol main setengah gas, akhirnya jadi ya aus, bener-bener aus. Ya mau gimana lagi ya, namanya motor kan selalu dipakai, nggak bisa dibuat diem terus gitu kan, ya situasi beda-beda toh. Nah kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, kita bawa ke bengkel, apa otomatis jadi langsung dibenahi, oh ini CVT-nya perlu dibenahi gitu, apa langsung gitu? Ya enggak dong. Ya pasti akan ada apa istilahnya, pengecekan, dan harus ada keluhan dulu. Jadi kalau dari konsumennya nggak mengeluh, ya nggak akan diperhatikan. Nah yang jelas ya, masalah-masalah seperti itu ya, aus di pertama gitu bakal sulit kalau masih dalam masa servis gratis, istilahnya masih dalam garansi gitu ya. Kecuali kalau misalnya yang kayak lampu depan atau spidol berembun gitu ya, yang sesuatu yang nggak bisa diperbaiki, mungkin bisa diklaimkan ya, kelihatan jelas. Nah, tapi kalau soal mesin gitu sulit ya. Bisa dapat kayak siapa itu ya, Bro Gustav Rudolf, yang bisa dapat ganti motor ketika ring piston itu sing macet. Itu sesuatu yang sulit ya, sulit. Ya kebanyakan ya cuma diperbaikin aja. Komplain mas segini, diperbaikin. Tapi kalau minta gratisan sulit pasti. Biasanya masih tetap bayar. Penulis jelas ya, motornya itu kena fuel dilution. Penulis sebut kena penyakit karena nggak semua NMAX mengalami. Ya atau bisa saja mengalami tapi dicueki ya. Oli rusak dibiarin aja.
Ada yang ya seperti itu. Soalnya penulis jarang dengar ada yang ganti oli 1000 km warna olinya hijau ya, nggak pernah denger ya. Tapi ya penulis juga jarang dengar NMAX yang suaranya senyap seperti penulis ini, motor penulis. Ya mungkin dicueki kali ya, dicueki. Yul tulisan apane wis karepe lah, wis yang penting motor bisa jalan. Masih motor suaranya kayak apa aja wis biarin aja, yang penting ganti oli tetap 2000 km katanya, yang terbaik 2000 km. Ya bisa jadi seperti itu. Yang penulis panggil jengkelkan ya itu, saya keluhan fuel dilution dianggap itu normal mas, semua motor kayak gitu. Soalnya Suzuki Spin penulis nggak gitu, Honda Beat penulis nggak gitu, Suzuki Next 2 penulis nggak gitu. Ya masalah apa lagi nih motor? Masalahnya terutama dari sisi mesin ya. Kalau dari sisi getaran nggak bisa dikomplainkan, nggak bisa. Ya kayak penulis pernah dengar apa suara mesin kasar, wah itu nggak bisa itu dikomplainkan itu. Yang suara CVT kasar kan dicueki toh, disebut normal macam-macam. Ya emang wis seperti itu, mau gimana lagi. Penyakit motor ini apa? Getaran tak tahu sendiri. Lupa ya, dulu banyak, sekarang kok udah lupa. Yang Honda Beat penulis ingat itu. Soalnya barusan nemu solusinya, barusan nemu hari ini. Jadi salah satu keluhan dari Honda Beat penulis itu adalah ketika dipakai kecepatan 40 sampai 60 itu krrrr gitu ya. Nah ternyata itu sebabnya adalah bagian as puli nggak senter. Aneh nggak senter itu, aneh beneran aneh. Karena apa? Motor penulis loh, waktu itu masih baru, masih umur berapa itu, berapa ratus kilometer gitulah. Lah kok sudah mengalami masalah seperti itu kan parah ya. Sampai sekarang sih masalahnya. Berarti itu mulai dari barunya, asnya, puli belakang yang bagian ada kampasnya itu enggak senter, karena getaran itu menimbulkan greget gitu di kecepatan 40 sampai 60. Di luar kecepatan itu enggak ada. Jadi gregetnya karena nggak senter itu. Apa gitu bisa selesai kalau kita misalnya ke bengkel, mas rawat ada ini, nggak selesai. Jadi penulis skeptis banget dengan omongannya Bro Kobayashi yang ngomong kalau perawatan itu pasti menjamin ya. Enggak, penulis waktu itu sudah komplain loh ya, itu servis kedua, harusnya ya masih garansi. Lah motor umurnya 3 bulan, motor umur masih 3 bulan, itu masih pendek, itu masih 3 bulan. Udah servis kedua, itu ternyata apa? Bayar, diganti slidernya, diganti
rollernya kayaknya. Tapi ya tetap sama aja gitu. Ya gitulah yang bikin jengkel. Masalahnya sudah benar-benar terdefinisi dengan jelas, tapi solusinya nggak pas. Padahal kita udah bayar. Yang seharusnya gratis itu harus bayar. Jadi nggak bisa ya ngomong kalau dirawat motor pasti awet itu. Yang satu, mekanik bengkel itu kalau kita dapat gratisan sama masih garansi macam-macam, sering diarahkan, sering dipelesetkan, diomongi itu normal itu apa, nggak selesai masalahnya. Ya penulis bayangkan itu motor NMAX-nya itu dibawa ke Yamaha gitu. Mas ini di di kecepatan 70 terasa nyendal-nyendal gimana gitu. Pasti pasti sudah habis berapa gitu, tetap aja nggak beres. Rasanya kayak gitu. Atau diomongi, oh semua motor ya gitu mas, kalau motor baru ya gitu. Pas lagi inrayan gini emang kerasa ada kayak selip-selip gitu. Paling diomongi kayak gitu. Penulis nggak yakin ada bakal diselesaikan dengan sempurna. Nggak Honda, nggak Yamaha. Soalnya ya penulis sudah komplain sendiri. Motor penulis jelas kena fuel juice tapi dianggap normal sama orang bengkelnya. Jadi mau motor apapun, ilmu kita itu lebih penting. Jadi kita harus tahu motor, mau nggak mau. Kita harus tahu. Ya, karena kita nggak bisa ngandalkan mekaniknya bengkel ya. Entah kalau malam kenapa kecepatannya mesti 109 ya. Pagi kok bisa lebih kencang ya. Nggak tahu lah. Jadi punya motor, kita harus punya ilmu. Kita harus ya banyak belajar lah. Karena ya itu tadi, mekanik itu bukan orang yang bisa dipercaya. Bengkel resmi itu bukan orang yang bisa dipercaya. Kayak masalah sepele lah, temennya penulis NMAX, RPM-nya naik turun. RPM naik turun, dikomplainkan ke bengkel, bolak-balik dibenahi ininya nggak beres-beres. Padahal sumbernya apa? Cuma idling stopnya aja, cuma bagian mekanisme idlingnya saja yang bermasalah. Kalau mau gampang ganti manual, ganti baut, itu udah beres. Ganti baut gitu berapa? 15.000 kalau akal-akalan. Dan temannya penulis ini habis berapa? Habis 900.000. Jadi kalau dibilang dibilang semua itu dari perawatan, ya nggak tentu juga. Kalau kita nggak punya pengetahuan, habis banyak tetap nggak selesai masalah motor. Sudah separah itu kondisi after sale-nya pabrikan itu. Makanya penulis pernah bahas kehancurannya yang di Indonesia ya. Untuk merawat kita harus tahu
Karena ya pemakaian kita kan beda-beda. Terus kayak soal oli dah. Penulis kan ngomong bolak-balik rekomendasi pabrikan itu bullshit ya. Rekomendasi bodoh. Karena apa? Kemampuan oli beda-beda. Penulis pakai olinya apa namanya? Bengkel resmi, oli dealer, oli Yamalup. Nggak berani penulis pakai 2000 km. Apalagi untuk NMAX ini. NMAX penyakitan yang sama mekaniknya dibilang, wajar itu. Kalau penulis pakai oli Yamalup sampai 200 km. Rasanya di kilometer 6000 ini penulis sudah mengalami penyakit klotok-klotok ya. Penyakit bunyi macam-macam lah ya. Yang sumbernya itu dari CVT. Karena ya jelas olinya jelek banget. Kalau misalnya motornya ya, kan penulis tahu persis bahwa di 400 km itu olinya sudah nggak layak. Nah kalau ada yang pakai hingga sampai 2000, dijamin pasti ada masalah mesinnya. Kalau sampai ada yang ngomong di saat seperti itu, oh mesinnya rusak karena perawatan, wah itu orang bodoh itu. Yang terjadi di NMAX yang diuji itu kan di CVT-nya. Itu jelas nggak ada hubungannya dengan apa namanya? Dengan mesin. Jadi bukan salah oli mesin. Kira-kira apa lagi yang bisa bikin itu parah? Kalau dipakai banjir. Nah, apakah pernah lewat banjir itu kalau misalnya kita bawa ke bengkel itu kita akan dapat perlakuan istimewa. Jadi, oh mas, ini habis lewat banjir ya, itu berarti harus ganti gini. Apa kan seperti itu? Ya enggak lah ya. Orang bengkel masa mikiri soal gitu. Oh banjir, oh ya enggak apa-apa, aman mas, motornya ini kuat gitu. Udah dirancang bisa lewat banjir, kuat, mau pakai lewat banjir terus no problem, paling ngomong gitu. Padahal ya misalnya itu kalau banjirnya sampai meredam CVT dan dijalankan, ada kemungkinan yang pelumas CVT-nya ini bisa lepas semua, gemuknya itu hilang, pelumasannya hilang. Kalau pelumasannya hilang apa efeknya? Ya aus. Apalagi kalau setelah aus itu dipakai kebut-kebutan. Ya makin hancur lah ya. Jadi ya nggak bisa lah pakai jurus perawatan itu. Harus kita sendiri yang tahu. Oh kalau habis banjir, kebanjiran sampai kena CVT, itu amannya dibongkar, dilumasi lagi. Kalau nggak mau gitu ya jangan lewat banjir. Kalau misalnya lewat banjir pikirkan, oh sekali lewat banjir 100.000, kayak gitu. Biar nggak lewat banjir lagi. Apalagi lewat banjirnya menerjang gitu ya,
digaspol. Jadi digaspol ketika lewat genangan air tingginya. Kalau yang seperti itu beltnya pun pasti kena. Ya wis disimpulkan aja kok, dipanjang-panjangkan. Wis gitu aja lah ya. Intinya nggak bisa dari mengandalkan mekanik, nggak bisa ngomong kalau dirawat pasti bagus, nggak bisa. Harus kita sendiri yang punya ilmu, ngerti, bisa membedakan. Suara kasar itu sama bengkel mekanik sering diremehkan. Sama bengkel luaran pun kadang juga begitu, karena bisa jadi mereka nggak akan bisa nemukan sumbernya di mana. Cuma bengkel-bengkel yang baik hati aja mungkin yang mau menyelidiki hal itu. Soalnya biasanya masalahnya masalah-masalah sepele dan solusi murah. Yang lama itu cari masalahnya. Dan ini pentingnya kita tahu, biar ya kita nggak mudah dibohongi, biar kita kalau ada masalah apa-apa bisa cepat ngerti. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.